Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Maestro 2 dimanapun kalian berada, mari sama-sama kita lanjutkan materi kuliah bisnis statistik untuk pertemuan ke-7, tapi materinya ini materi ke-6. Nah, di pertemuan ini kita akan membahas tentang regresi linear. Nah, mari kita lihat dulu ya. Jadi materi regresi ini erat kaitannya dengan materi sebelumnya, yaitu korelasi. Nah, bagaimana kaitan antara korelasi dengan regresi? Jadi setelah kita ketahui bahwa ada korelasi antara dua variabel atau lebih, kemudian korelasinya itu signifikan, artinya signifikan itu nilai koefisien korelasinya mendekati min 1 atau mendekati 1. Maka selanjutnya tugas kita adalah mencari persamaan garis regresi linear. Nah, garis regresi ini adalah garis yang menggambarkan bagaimana data terpola dengan pola yang terbaik ya, atau istilahnya data best of line fit. Nah, syarat utama untuk kita bisa membuat persamaan garis regresi linear adalah nilai koefisien korelasi harus signifikan. Tadi ya, maksudnya harus signifikan, artinya mendekati min 1 atau mendekati 1 ya. Nah, kenapa kita harus membuat garis regresi ini? Garis regresi ini bertujuan untuk membantu peneliti melihat tren atau kecenderungan dan membuat prediksi berdasarkan data. Jadi berdasarkan data yang sudah diolah, nanti si peneliti bisa melihat kecenderungan di masa depan atau prediksi di masa depan seperti apa gitu ya, berdasarkan data yang sudah diolah tadi. Nah, ini contoh garis regresi. Kalau korelasi kan kemarin kita sudah belajar tentang scatter plot. Scatter plot ini menggambarkan titik-titik ya. Ada titik-titik. Kemudian titik-titiknya ini nanti membentuk suatu pola. Apakah polanya itu mengarah ke kanan ke atas atau mengarah ke kanan bawah. Nah, kalau ini kan mengarah kanan atas, artinya ini korelasinya positif. Tapi kalau mengarah ke kanan bawah, korelasinya negatif. Nah, cuma ini kan titik-titiknya tidak berpola. Nah, garis regresi itu garis yang menggambarkan titik-titik ini, garis titik-titik ini. Nah, ini ada 3 garis. Ini contohnya 3 garis. Sebenarnya kita bisa membuat banyak garis berdasarkan titik-titik ini. Cuma mana dari banyak garis ini yang bisa menggambarkan hubungan terbaik antara masing-masing titik. Ya, artinya garis yang paling tepat atau garis yang paling akurat gitu ya. Karena tidak semua garis ini akurat. Tidak semua garis bisa menggambarkan pola antara titik-titik ini gitu ya. Nah, tugas kita adalah mencari garis yang paling bagus ya, atau best of fit line of the best fit. Nah, garis yang terbaik itu garis yang bagaimana sih? Nah, garis yang terbaik adalah garis yang berjarak paling dekat antara titik-titik dengan garis. Nah, ini kalau ada titik-titik ini ya, titik-titik ini, itu kalau jaraknya dekat dengan garis berarti garisnya garis yang paling terbagus atau yang paling baik gitu ya. Nah, misalnya titik ini jaraknya sekian, titik ini jaraknya sekian. Jadi di antara banyak garis tadi, cari garis yang jarak antara titik dengan garisnya itu yang paling dekat. Nah, itulah garis yang terbaik, garis yang paling bagus atau garis yang paling akurat gitu ya. Jadi karena tidak semua garis di sini itu garis yang terbagus, tidak semua garis ini garis yang paling akurat. Nah, garis yang paling akurat adalah kalau jarak antara titik-titik di sekitarnya ini dekat sekali dengan si garis. Nah, itulah yang kita sebut sebagai garis regresi yang paling bagus, ya, yang paling akurat. Nah, dalam persamaan garis regresi kita akan tentukan nilai Y berdasarkan nilai X. Jadi masing-masing titik ini ya, dia punya nilai X ya, nilai sumbu X dengan nilai Y, nilai yang sumbu Y gitu ya. Nah, kita akan tentukan nilai Y berdasarkan nilai X. Semakin dekat jarak antara titik-titik dengan garis, maka akan semakin akurat persamaan yang dibuat. Nah, kalau semakin banyak titik yang jaraknya dekat dengan garis line of best fit, maka akan semakin tepat prediksi yang dibuat. Jadi tugas kita adalah mencari atau membuat persamaan garisnya yang paling akurat.
persamaan garis yang paling tepat atau yang paling dekat dengan titik-titik tadi pada scatter plot. Nah, sekarang kita masuk ke persamaan garis regresi. Nah, kalau teman-teman waktu SMA sempat belajar tentang persamaan garis linear, nah ini sebenarnya juga sama nih. Ya. Jadi kalau dalam aljabar persamaan garis ini kan ditentukan dengan rumus Y sama dengan MX ditambah B, di mana M ini adalah kemiringan atau kita sebut sebagai slope, dan B adalah intercept Y. Intercept ini maksudnya nilai Y kalau nilai X-nya sama dengan 0. Jadi kita sebut sebagai intercept Y. Ya. Nah, di dalam regresi linear ini juga sama rumusnya. Ya. Kalau di dalam regresi linear, rumusnya Y aksen sama dengan AX ditambah B, di mana A adalah kemiringan slope dan B adalah intercept Y atau nilai Y ketika X-nya sama dengan 0. Jadi sama seperti dalam aljabar. Ya, cuma kalau aljabar rumusnya Y sama dengan MX tambah B. Kalau dalam regresi linear rumusnya AX tambah B. Sama. Prinsipnya sama. Nah, ini kalau dalam aljabar ya. Ini MX tambah B, di mana M adalah slope atau kemiringan, B adalah Y intercept. Ya, di sini B-nya adalah 5. Nih, 5. Karena ketika nilai X-nya 0, B-nya sama dengan 5. Ini yang kita sebut sebagai intercept. Nah, sama kalau dalam rumus regresi linear, rumusnya juga sama. Y aksen sama dengan A ditambah BX. Ya, di mana A ini adalah intercept Y-nya. Ya, nilai Y ketika X-nya sama dengan 0, di sini 5. Kemudian B-nya adalah slope atau kemiringan. Ya, di sini kemiringannya 0,5. Ya. Nah, ini rumus untuk mencari kemiringan. Delta Y dibagi delta X. Ya, delta Y dibagi delta X. Nah, ini sekilas tentang aljabar. Jadi sama mencari persamaan garis regresi linear dengan mencari persamaan garis linear sama. Nah, tadi rumusnya adalah Y aksen sama dengan A ditambah BX, di mana A adalah interceptnya, B-nya adalah slope. Ya. Nah, rumus untuk mencari A sendiri ini ya, delta Y dikali delta X kuadrat dikurangi delta X dikali delta XY, kemudian dibagi N dikali delta sigma maksudnya ya. Jadi rumusnya saya ulangi lagi, A sama dengan sigma Y dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikali sigma XY, kemudian dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X yang dikuadratkan. Nah, itu rumus untuk mencari nilai A. Kemudian nilai untuk mencari rumus untuk mencari nilai B adalah N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y, kemudian dibagi N dibagi sigma X kuadrat dikurangi sigma X yang dikuadratkan. Nah, ini sigma X kuadrat, sigma Y, sigma X ini dapatnya dari mana? Dari tabel waktu kita menentukan koefisien korelasi. Ya, jadi kita tinggal memasukkan aja nilai-nilainya gitu ya. Nah, supaya lebih jelas lagi kita perhatikan contoh kasus. Nah, ini kita masih pakai kasus yang waktu kita kerjakan ketika materi korelasi. Ya, di sini ada data penjualan 6 perusahaan mobil. 6 perusahaan penjualan mobil gitu ya. 6 perusahaan dealer gitu ya, jualan mobil. Di mana masing-masing perusahaan punya nilai mobil yang dijual ya. Misalnya perusahaan A ya menjual 63 ribu gitu ya. Kemudian pendapatannya 7 miliar ya. Semua perusahaan punya nilai pendapatan, punya jumlah mobil yang berhasil dijual gitu ya. Nah, tugas kita adalah membuat persamaan garis regresi linear dan membuat grafik garis regresi berdasarkan persamaan tersebut. Jadi ada 2 nih. Pertama, kita harus bikin persamaan garis regresi linearnya. Yang kedua, setelah kita berhasil membuat persamaan garisnya, kita membuat grafik regresi berdasarkan persamaan tersebut. Nah, gitu ya. Jadi ada dua yang harus kita selesaikan. Nah, untuk penyelesaiannya perhatikan
Ini sama seperti waktu kita mencari nilai koefisien korelasi. Jadi kita siapkan dulu yang namanya tabel kerja. Nah, tabel kerja ini sudah pernah kita siapkan waktu kita mengerjakan korelasi, ya. Di sini ada nilai X variabel bebasnya, ya. Di sini ada nilai Y variabel terikat. Kemudian di sini ada kolom perkalian antara X dan Y, gitu ya. Lalu di sebelahnya nih ada kolom nilai X kuadrat, ya, nilai X masing-masing perusahaan nilai X-nya dikuadratkan. Kemudian di sini ada kolom nilai Y kuadrat, ini kuadrat dari variabel bebas variabel terikatnya. Ya, jadi masing-masing nilai Y di sini dikuadratkan hasilnya sekian. Nah, kemudian paling bawah ini adalah data nilai sigma. Di sini ada sigma X ya 193,8. Di sini ada sigma Y 18,7. Di sini juga ada sigma XY 682,77. Di sini ada nilai sigma X kuadrat 5859,26 dan di sini ada nilai sigma Y kuadrat 80,67. Ya, ini masing-masing nilai sigma ini adalah hasil dari penjumlahan masing-masing kolom. Nah, setelah kita membuat tabel kerja, kemudian kita tentukan nilai yang dibutuhkan. Ya, tadi pada rumus kita butuh nilai N. N ini banyaknya data. Di sini banyaknya data ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ada 6 perusahaan. Jadi banyaknya data ada 6. Nilai sigma X-nya 153,8. Nilai sigma Y 18,7. Nilai sigma X 682,77. Dan nilai sigma X kuadrat 5859,26. Kemudian nilai tadi dimasukkan ke dalam rumus. Ini ada rumus untuk mencari nilai A, gitu ya. Mencari interceptnya. Ya, sigma Y dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikali sigma XY. Kemudian dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X yang dikuadratkan. Kemudian kita masukkan lagi rumus ke dalam rumus untuk mencari slope, ya. N dikali sigma XY dikurangi sigma X kali sigma Y dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma XY kuadrat, ya. Jadi nilai-nilai di sini yang sudah kita dapat dari tabel, kemudian kita masukkan ke dalam rumus untuk mencari A dan rumus untuk mencari B, ya. Nah, pertama kita tentukan dulu nilai A-nya atau nilai slope, ya. Nah, ini tadi ya, kita langsung masukkan aja angkanya, ya. 18,7 dikali 5.859,26 dikurangi 153,8 dikali 682,77. Kemudian dibagi 6 dikali 5.859,26 dikurangi 153,8 kuadrat. Nah, ini hasilnya, ya. Ini kalau dioperasikan hasilnya 100,9.568,162 dikurangi 105.010,26. Kemudian dibagi 35.155,56 dikurangi 23.654,44. Ini kalau kita hitung pakai kalkulator gitu ya, atau pakai software, hasilnya sekian, ya. Yang atas ini adalah 4.558,136, yang bawahnya ini 11.501,12. Nah, ini kalau dibagi hasilnya 0,396. Jadi sampai sini kita sudah tahu nih nilai A-nya 0,0396. Setelah kita tahu nilai A-nya, kemudian kita tentukan nilai B. Ya, nilai B ini tadi rumusnya, ya. Kemudian kita masukkan angkanya 6 dikali 682,77 dikurangi 153,8 dikali 18,7. Kemudian dibagi dengan 6 dikali 5.859,26 dikurangi 153,8 kuadrat. Hasilnya 4.096,62 dikurangi 2.876,06. Kemudian dibagi 35.155,56 dikurangi 23.654,44. Ini kalau dihitung hasilnya 1.220,56 dibagi 11.501,12. Nah, nilai B-nya 0,106. Jadi kita sudah punya nilai A, sudah punya nilai B. Tadi nilai A-nya 0,396, nilai B-nya 0,106. Nah, kalau kita sudah tahu nilai A, nilai B, kemudian kita buat persamaan garis linearnya, ya. Jadi persamaan garisnya adalah
Y aksen sama dengan 0,396 ditambah 0,106 X. Nah, inilah persamaan garis regresi linear ya. Ini tadi nilai A-nya, kemudian ini nilai B-nya. Ya, dimasukkan ke dalam persamaan. Jadi tugas kita yang pertama untuk membuat persamaan garisnya sudah selesai. Nah, sekarang kita akan membuat grafiknya ya. Grafiknya. Nah, untuk membuat grafik ya, kan kita sudah tahu nih nilai persamaannya ya. Sekarang kita tentukan dua nilainya dengan nilai X suka-suka. Artinya nilai X jadi kita asumsikan sendiri aja, terserah kita. Misalnya nih, nilai X yang berbeda adalah yang X1-nya 15, X2-nya 40. Nah, kemudian masing-masing nilai X ini kita masukkan ke dalam persamaan garis tadi ya. Masukkan kedua nilai X tersebut dalam persamaan garis regresi untuk menemukan nilai Y1 dan Y2-nya. Ya. Nah, setelah diperoleh ternyata nilai Y1-nya 1,986 dan nilai Y2-nya 4,636 ya. Nah, sekarang kita sudah punya nilai X1-nya 15, Y1-nya 1,986. X2-nya 40, Y2-nya 4,636. Nah, kalau sudah ketemu nilai X1, Y1, X2, Y2, tinggal kita membuat garis yang menghubungkan titik 15 ya. Di sini nilai X-nya X1 15, Y1-nya ya 1,986. Kemudian nilai B-nya X2-nya 40, nilai Y2-nya 4,636 ya. Kira-kira kalau digambar pakai garis ya seperti inilah ya. Seperti ini garis regresi linear ya dengan persamaan tadi. Y aksen sama dengan 0,396 ditambah 0,106 X. Nah, sehingga tugas kita yang kedua juga sudah selesai. Jadi kita sudah dapatkan persamaannya ya. Kemudian kita sudah membuat garisnya. Ya, garis ini sebenarnya menghubungkan antara X1 dengan X1 Y1 dengan X2 Y2 ya. Nah, kira-kira demikian materi kita tentang regresi linear yang pertama. Di pertemuan berikutnya kita akan coba bahas satu kasus tapi menggunakan software ya. Kalau ini kita kerjakan pakai kalkulator biasa dulu aja ya. Mudah. Nah, pertemuan berikutnya kita akan belajar bagaimana memanfaatkan software untuk menyelesaikan persoalan regresi linear ya. Demikian materi kita kali ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.